terbang pasukan drone Bogor Indonesia. Nah, sekarang kita coba review salah satu drone keluaran dari DJI Mavic, yaitu Mavic 3 Enterprise. Salah satunya ada DJI Mavic 3 Thermal. Kita coba review sama-sama nih, Bang. Ada Om Denny juga, nih ada Om Alif. Kita lihat nanti kita coba fitur thermalnya seperti apa. Terus kemudian kita coba nanti digital zoom-nya atau optical zoom-nya seperti apa. Nah, perlu diketahui DJI Mavic 3 Enterprise Mavic 3 Thermal ini biasa digunakan oleh beberapa bidang, seperti kayak bidang untuk surveillance, terus kemudian inspeksi, terus kemudian untuk juga pemetaan juga. Nah, drone jenis ini bukan lagi drone untuk main-main kayak ada fitur drone, ada fitur lagi kalau hidup nggak ada ya. Jadi khusus untuk bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Nah, ini bisa biasa digunakan tim SAR atau untuk tim penyelamat ya. Kalau misalnya kita mencari korban yang tenggelam di laut, apakah ada objek di situ manusia di laut itu bisa kelihatan secara detail dengan menggunakan fitur dari thermal gitu. Karena di sini bisa melihat ada suhu panas atau enggak. Terus kemudian ya orang yang tersesat di hutan juga bisa gitu kan. Apakah ada objek manusia di sentral di kita terjal yang tidak mungkin dilalui oleh itu bisa kita lihat kita bisa lihat dideteksi dengan fitur thermal. Terus kita lihat juga di sini ada beberapa fitur beberapa spesifikasi dan bentuk visual atau fisik dari si thermal Mavic 3 Enterprise ini. Ini ada kameranya, ada 3 nih di sini. Ada 3 ini adalah salah satunya yang paling atas ini ada untuk digital zoom ya. Yang atas zoom, terus kemudian ini wide kameranya yang sebelah kiri. Nah, terus kemudian ada ini yang besar, ini untuk kamera thermalnya. Nah, terus kemudian ada sensornya seperti biasa drone pada umumnya, atas, bawah, belakang, dan depan. Terus kameranya juga ini ada fisheye-nya ya, Om Anto ya. Ya, fisheye sensor. Nah, ini yang kita coba untuk menerbangkannya, kita tanya-tanya, kita chit-chat sama Om Anto dan dibantu sama Om Denny juga. Oke, kita lihat nanti sambil mencoba di screenshot di DJI Pilot yang ada di remote di RC3 Pro. Saya RC Pro Enterprise ya, bukan RC3 Pro ya, tapi ini RC Pro Enterprise, RC untuk drone Enterprise Series. Ya, oke, salam terbang teman-teman pasukan drone Bogor Indonesia. Sekarang kita coba terbangkan drone DJI Mavic 3 Enterprise Thermal ini. Sekaligus kita nanti lihat fungsi fitur dari kamera thermal dan optikal serta digital zoom-nya. Kita sambil lihat ini ya, screenshot ya nih. Ada Om Denny juga. Jadi fitur-fiturnya si DJI Mavic 3T ini ada apa aja nih, Om Anto? Coba. Fitur-fiturnya ini persis sama seperti RC Pro. Jadi memang di sini ada tombol home, ada tombol pause. Tombol pause ini pada saat kita mission plan atau waypoint, kita bisa stop dulu. Ya, itu seperti biasa lah. Di sini ada F, N, dan S. F ini sama seperti remote pada umumnya, atau lebih dikenal sign ini ya, sign mode ya, sign mode atau tripod mode. Kalau N itu normal, S itu seperti biasa. Ada ini kan? Iya. Biasanya sih ada. Belum, nanti kalau udah masuk ke dalam baru Barangnya coba lihat. Nah, baru. Nah, ini ada tripod mode, end mode, ya, sama normal mode, standby. Ya. Terus ini edge mode, mode-nya lah. Dan ini sekarang kita udah di tampilan dari DJI Pilot ya. DJI Pilot. Jadi nggak sama dengan DJI Go4 atau DJI Fly ya, nggak sama ya. Jadi di sini udah nggak ada fitur-fitur kayak fitur-fitur untuk fotografi atau hiburan ya. Iya. Jadi lebih fokus untuk ke bidang pekerjaan dan spesifikasi bidang surveillance. Ya. Di sini ada fitur-fitur apa aja nih? Contohnya di sini ada waypoint. Coba lihat. Kita buka secara simple aja. Ada waypoint di sini, ada road 1, road 2, road 3. Ini waypoint yang sudah dibentuk ya. Contohnya ini misalkan dilihat sih udah bisa terlihat.
Oke. Waypointnya sudah bisa terlihat. Ini udah ada di Sudah ada. Tinggal pada saat ini tinggal di play aja, dia langsung terbang, langsung ambil foto. Jadi kita kalau udah ada pakai DJI Pilot ini, kita nggak pakai butuh lagi kalau untuk pemetaan, nggak butuh lagi X4D, nggak Sudah tidak butuh. butuh X4D. Drone deploy juga udah nggak perlu ya, Jadi memang sudah built in udah semua. built in, ada di RC 3 Enterprise ya, Ya. di remote ini. Tuh. Terus apalagi nih selain yang apa pemetaan tadi itu? Pemetaan ini Terus yang tadi kita kalau melihat thermalnya. thermal. Oke, kalau thermal di sini ada IR atau infrared. Infrared. Ini adalah thermalnya. Nah, ini Ini kamera secara thermal. keseluruhannya ya. Ya, secara keseluruhan juga di sini ada wide kamera atau zoom kamera. Nah, ini zoom kamera. Itu bisa di zoom. Kalau di zoom ini optikalnya 7 kali. Tapi kalau misalkan kita sampai ke digitalnya itu 56 kali. Oke. Terus kalau kayak si wide kamera dengan si thermal kamera di split tadi seperti apa? Bisa. Oke. Jadi ini juga bisa menampilkan dua versi kamera. Pertama itu versi kamera yang general atau yang normal mode-nya. Yang kedua adalah hasil thermal. Jadi di sini ada yang namanya di sini kalau diklik itu ke IR, ada yang namanya SBS atau side by side. Side by side. Apa namanya? SBS ya, side by Ya, side. kalau di side by side di sini bisa lihat Sebelah kiri bahwa sebelah kanannya itu yang kamera wide ya. Terus juga si kameranya ini full frame ya, bukan dipotong ya. Ya, full frame. Ya. Jadi kiri kanan itu udah full frame, jadi tidak ada pemotongan satu frame. Palet itu bisa diganti tadi katanya. Paletnya bisa diganti. Jadi warna palet menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang hot iron, arctic, medical, fulgurite. Ya itu tergantung kebutuhannya ya. Nah, mau hasil outputnya seperti apa nanti. Nah ini ngomong-ngomong si thermal ini kan kalau misalnya dilihat di display di remote-nya ini, dia bisa kelihatan ya Celsiusnya atau Ya. panasnya berapa langsung. Celsiusnya betul bisa terlihat. Nanti kita tes sambil terbang aja ya. Kita coba terbangkan aja. Coba Boleh. terbangkan deh. Kita take off dulu. Nanti objeknya kita coba pakai Om Alip ya di sana ya, atau di mohon. Atau mungkin tower itu juga bisa sih. Tower. Iya, bukan tower nih. Kan kita lihat ada solar panel di atasnya kan ada Pak. Oh, jadi maksudnya bukan drone terbang ke sana bukan, tapi kita cuma hanya ngambil objek gambarnya. Iya. Bukan drone terbang ke situ. Betul. Om Alip boleh di solar panel nanti ya. Berapa derajatnya gitu kan, panasnya ketahuan gitu kan. Iya. Oke, Oke, kita coba take off. take off dulu ya. Sebelum take off didoain dulu sama Om Anto. Doa selamat. Ya, senang ya. Oke. Ya, kesini lagi kameranya Om Herman. Kita rekam sambil rekam video Om. Rekam video udah? Oke, ya. Ini rekam video atau screenshot tuh? Screen recorder. Rekam video ininya, si drone-nya. Oh. Oke. Rekam video drone-nya kan Om Alip nih di ini. Rekam video dulu. Ambil rekam video. Nah. Sip. Nah, kalau ini direkam kan terlihat normal ya. Ya. Jadi kamera yang digunakan pada saat ini adalah kamera wide. Makanya kita dengan infra. Ini ada dua. Oke. Ini yang side by side. Kita coba yang satu. Oke. Di sini thermalnya terlihat Celsius ya. Nah, thermal ini bisa dirubah. Oke. Bisa Fahrenheit juga bisa. Nah, Celsius Kita pakai yang biasa aja Celsius karena di Indonesia kita pakai Celsius. Ini kelihatannya turunnya berapa derajat tuh? Ya, ini 36. 36. Ini 33. Jadi di sini Om Sigit kelihatan anak kurang sehat. 36. Agak aneh ya. Itu dia diukur pakai drone, ya. Dia pakai termometer ya. Oke, sekarang kita coba yang kesana yang agak lebih panas tuh ada Om Alip, kemudian ada solar panel di situ. Ya. Kita bukan terbang ke solar panel, tapi kita coba sub ke solar panelnya ini agak terbang agak tinggi. Agak tinggi. Oke, SBS aja dulu Om. Bismillah. Nah, itu terlihat. Nah, Oh iya. coba. Nah, ini oke. Sepi aja dulu. Ya. Sini kelihatan. Kalau di hijau kan ada di layar sebelah kanan. Kan ada Kita rumput sih. ya, ada rumput.
Kita coba zoom. Jadi kita nerbangkannya ini dalam jarak kurang lebih dari objek ini agak mundur lagi, mungkin Om Anto bisa nggak? Mundur dan agak tinggi. Biar objeknya lebih kelihatan. Mundur dan agak tinggi. Kiri lagi sedikit. Oh ya, perlu saya tambahkan bahwa efektif si thermal ini berdasarkan pengalaman itu maksimum 100 meter. 100 meter dari objek. Ya. Jadi dia tidak bisa maksudnya Jauh-jauh. bisa jauh tapi hasilnya akan Tidak tidak efektif. akurat nanti. Akurat. Ini maksimal 100 meter lah ya. Data yang baik untuk dianalisa adalah maksimal 100 meter. Ini karena jaraknya masih sekitar 30 meter, belum mencapai 100. Iya, Itu masih kondisi aman. Coba kira-kira digeser ke objek yang pas, Om. Bisa nggak agak objeknya wide gitu, Om Alip dan solar panel di shoot dalam satu frame. Oke, bentar ya. Kita ini Ya kan Om Alip. Dan satu track. Nah ini jarak terbang dengan objek lebih sekitar 40 meter 50 meter lah ya. nggak, belum nyampe Pak. Nyampe ya. Ya udah stop ke situ aja. Jauhan. Ke bawahin aja kameranya. Stop dari situ dulu Om. Nah, kita coba pakai kamera thermal. Om Alif bisa geser ke sini Om. Ke sini Om. Nah, oke udah stop. Stop udah. Nah ini kita lihat objektif ada Om Alif yang berdekatan dengan solar panel. Solar panel itu kan kita ketahui cukup panas ya. Kita lihat untuk bisa melihat akurasi suhu panas di objek tersebut. Om Alif ada di suhu 30 berapa? 29 mungkin 30,7. Ya artinya ada suhu yang terdeteksi di situ lah ya. Terus kemudian kita cek solar panelnya coba berapa? Kita lihat solar panel. Nah, ini yang kuning ini yang pasti lebih tinggi. 34. Oh jadi ini kuning ini mengindikasikan lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau yang merah ini Merah itu di bawahnya, kalau yang udah mulai ungu, coba dicek di sana. ya Ini tentu Pak Sandoyo stress test aja. Jadi 31. 3 sekarang. ini yang kuning panel ini. Ini lebih tinggi. Itu objek lebih tinggi ya daripada tuh yang 34, 35. Terus yang ungu kita cek ke bawah yang dia lebih rendah ke kurun Dia Mario. Lebih gelap lagi, lebih rendah lagi. kalau di ini yang objek manusia ini Om Alif ya. Iya. Mualif ya. Dia 32, 33 suhu normal manusia sih. Jadi ini bisa cukup kelihatan untuk suhu dari objek tersebut, sehingga kita bisa tahu perbandingan apakah di situ ada objek panas atau ada objek panas tidak. Coba kalau misalnya objek yang tidak tidak mengandung panas, misalnya pepohonan gitu kan. Ya. Contoh kita ngesut bagian pohon situ coba. Ini pohon, Ada Om Komar. tuh, ada Om Komar. Ada Om Komar yang sedang Itu rendah dulu. Karena dia kita pakai SBS 2 aja Om, biar nggak kagok Om. Biar nggak agak di atas objek ininya, realnya. Karena ini Om Komar udah tahu no. Om Komar bisa majuan dikit Om. Om Komar. Coba kesini aja. Apa drone-nya mungkin agak itu majuan. ada Om Bisa. Ada malah jalan. Ada Mali. Ya. Oh, itu tuh ada yang Nah, maju. tuh ada tiga objek. Nah kita sekarang coba membandingkan 3 objek ini ya. Ada objek manusia 2 orang dan objek pohon. Pasti ada perbedaan suhunya dari thermal ini. kalau pohon udah jelas. Udah jelas nih. Ada warnanya juga kelihatan ya. Hmm. Ya dari warna kelihatan ya. Dari warnanya udah kelihatan. Jadi ini objek manusia ini dengan objek pohon bisa kelihatan gitu kan. Ada semacam perbandingan wujud orang hidup dan orang dengan Tumbuhan. dengan tumbuh-tumbuhan ya. Ada manusia dan tumbuhan ada perbedaannya gitu. Jadi kita kelihatan ya. Ya Om Denny ada komentar nggak nih Om? Ya sama ini sih. Saya kalau di sini ngelihat ini ada bagian yang ke apa namanya cor-coran ya. Itu juga lebih panas ya. Karena dia nyimpen panas kan. Jadi sementara tanah tuh suhunya lebih dingin. Jadi nah ini nih. Jadi kita bisa ngelihat apa struktur yang ada di tanah juga nih. Ketika pakai thermal gitu. Karena kalau hanya tanah aja seluruhnya itu pasti ungu semuanya tuh. Iya ungu ya. Nah ini karena ada tanah yang dicor itu kelihatan tuh ada aliran-aliran itu. Betul, ada garisnya.
Jadi kayak pondasi bangunan ya. Nah, iya betul. Nah, pondasinya bisa kelihatan jadinya tuh. Ini lihat aja tangga, di tangga merah. Nah, itu dia. Merah karena dia nyimpen panas matahari kan. Betul. Sini mungkin. Ya, karena kuning juga. Nah, Karena yang kuning 36. adalah suhu paling terpanas yang ada di Celsius gitu ya. Ya, ya. 37, 38. Objek yang kuning ini pasti Lebih panas. dari sana. Oh, Mato, saya penasaran deh. Ini dia remote-nya ada ini nggak apa namanya outputnya selain ke sini mungkin paralel bisa kemana lagi nggak gitu? Paralel bisa. Jadi Bisa. jadi ini sama seperti RC Pro. Masuk tuh. Dia punya modul HDMI atau Oke. Ada HDMI-nya. ada soket HDMI, bisa dilihat di sini ada HDMI. Ada soket HDMI-nya. Di sini ada soket HDMI. Ada USB Type C. Type C itu digunakan untuk charging, Oh, juga untuk pindah data ya, transfer data. Oke. Sama satu lagi untuk Micro SD ya? USB sorry, buat Kita nambah untuk data. nambah kapasitas Storage-nya ya? cache filenya. Ya. Oke. Jadi ini in case nanti di lapangan tim search and rescue-nya Betul. perlu secara paralel ada yang monitor juga di layar yang lebih Ya, besar mungkin. misalkan di home base-nya mereka. Betul, itu dia. Perlu juga dan untuk di lapangannya bisa juga. Ya. Jadi bisa Paralel paralel ya. Ya, jadi ada banyak observernya gitu. Betul. Jadi nggak hanya di remote aja ya. Ya. Terus apalagi nih kira-kira enaknya pakai Mavic Enterprise Thermal ini, Om Anto? Mavic Enterprise ini selain itu kan tadi kita udah sebutkan bisa juga dipakai mapping ya. Oh ya, mapping. Nah, mapping itu dia sudah include aplikasi Ya, yang terinstall langsung built-in di dalam RC Pro ini. Di DJI Pilot sudah disiapkan aplikasi untuk mapping. Jadi hanya cukup kita buat route baru. Route baru di sini kalau misalkan masuk ke flight route baru, tambah create route. Di sini ada pilihan, ada waypoint, ada area route, ada linear. Linear itu lebih kepada misalkan survei jalan ya, Ya. panjangnya jalan. Terus slope road untuk mengukur atau melakukan pemetaan Perbukitan terhadap gitu ya? perbukitan atau permukaan yang tidak konturnya tidak rata. Terus satu lagi geometric road. Geometric road itu untuk mengukur luasan atau volume bangunan. Jadi nanti kita kalau ada momen sesi yang lain, nanti kita coba yang review dan tes yang untuk mapping ya. Sekarang kita secara umum aja dulu. Kan kalau misalnya lihat di display kamera ini kan mungkin bisa kita lihat ya. Tapi kalau misalnya hasil rekaman kan itu harus diproses lagi. Pakai software yang apa namanya apa Manto? DJI Analysis. DJI Analytics Thermal. Ini jangan sama aja ada software khusus dari hasil rekamannya. Oke, sekarang untuk cukup dulu. Kita nanti akan sambung lagi, mudah-mudahan ada momen dan kesempatan. Salam terbang pasukan Drone Bogor Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi sempat skip kita mau mencoba sensor dari DJI Mavic 3 Interface Thermal ini. Jadi kita coba sensor untuk ketika kita kalau mau Sensor brake atau avoiding. ya, jadi udah ada kameranya di situ ya. Ya, jadi di aplikasi DJI yang sekarang atau khususnya Yang Mavic dulu 3. cerita yang dulu. Dulu sebelumnya kita hanya tahu bahwa kalau misalkan ada objek terdekat dari drone itu akan ada di layar akan ada kayak tanda merah ya, merah, biru, hijau, kuning gitu ya. Nah, pada saat ini DJI sudah melakukan pengembangan bahwa kamera sensor 360-nya ini dia sudah bisa ditampilkan di dalam layar. Jadi kalau bisa lihat ini. Dari rekaman aja. Nah, oke. Di sini. Kita ngerekam ini enggak Om? Kan ini kan ada di sini. Oke, kalau dilihat di Audio sini. direkam kan? Udah. Kalau lihat di sini, lihat di pojok bawah kanan, itu kan ada gambar ya, ada layar kecil. Ya. Ya kalau kita klik, ini adalah fungsi kamera. Ini kan. Ini depan. Oh, depan. Ini sensor depan. Kalau kanan, kita klik di kanan. Oh, iya. Oh, Kiri, terus di belakang. Oke. Nah, ini sensor ini pada saat kita menggeser stick, dia akan mengikuti. Jadi misalkan kita kita geser nih ke kanan ya. Ya. Dia berubah kameranya Oh, otomatis. di kanan. Tuh, Jadi nampilin yang di kanan Lalu ya. di kanan ada objek apa aja bisa dilihat kan di situ. Nah, misalkan dia ke kiri, dia berubah lagi kamera kiri yang difungsikan. Oke. Hmm. Gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan orientasi. Betul. Nah, wah, karena kalau misalnya kita kehilangan orientasi, puyeng kita ngelihat kamera kayak begini ada begitu banyak. Iya. Di sini kamera depan, di sini kamera belakang, di sini kamera kanan, kiri. Wah, kalau misalnya orientasi kita agak sedikit error,
agak kacau, tapi Iya, artinya, iya, iya. nah makanya di sini perlu orang yang sehat ketika mengendalikan drone ya kan. Betul. Jadi kalau orang dalam pengaruh narkoba, udah jelas Narkoba, alkohol. narkoba, ya. kau udah jelas, aduh bisa bahaya. Apalagi Apalagi nggak punya duit, biasanya mikirnya. Iya. Jadi artinya harus dalam keadaan kondisi sehat, baik sehat mental dan fisiknya juga ya. Juga, ya betul. Karena di sini perlu ketelitian karena kamera ada beberapa bentuknya kanan kiri depan belakang. Jadi kita harus konsentrasi. Yang paling utamanya adalah kamera yang ada di depan drone karena orientasi utama kita adalah kamera di depan drone gitu kan. Karena kalau kita maju, pasti anggapan kita, orientasi kita ada drone itu maju gitu kan. Nah, oke, lanjutin lagi Om Anto. Oke, jadi ini jujur sangat membantu ya. Pada saat kita ada kerjaan, memang tidak ada visual observer atau co-pilot. Ini sangat membantu. Jadi pada saat kita terbang nih, kita bisa lihat sebelah kiri kanan belakang kita tuh ada objek apa aja atau obstacle apa aja. Bener. Jadi pada saat kita nerbangin kita bisa fokus ke kamera juga, ke kamera, ke layarnya tanpa harus melihat posisi drone tuh ada di mana. Sangat membantu sih. Om Denny ada lagi nggak yang penasaran? Cuman nambahin aja mungkin ya. Ini juga fitur ini ada di DJI consumer drone lainnya, yang terutama yang saat ini digunakan itu adalah R3. Nah, kurang lebih sama, ada seperti ini. Cuman tampilannya kalau di DJI Fly itu dia sama apa akan satu frame dengan yang map ini nih. Ini kan di kiri bawah nih ada map nih. Nah, itu kalau di DJI Fly app itu tampilannya ada geser di ya? sebelah kiri situ. Gitu. Tapi kalau ini dipisah ya. Ya, kalau di DJI Pilot ini RC dipisah ya? Pro dipisah. Di DJI DJI Pilot, DJI Pilot ada tambahan mungkin untuk Ya, sensornya. betul. Kamera Windownya. sensornya. Jadi ada 3 aja. window di sini. Ya. Ada maps, ada kamera sensor, Ya. atau kamera apa namanya yang ada di Fish depan eye. kiri kanan depan belakang itu. Sekarang kita tes zoom deh. Ya, sekarang kita coba tes zoom nih. Tes zoom. Oh, tes zoomnya siapa ya? Oh, tes zoomnya kita coba apa ya? Itu tuh Oh, ini coba. Di Itu spot aja dirga tuh, itu di spot dirga aja itu. kelihatan nggak Di dari spot situ? dirga itu tuh. Kita ambil dari kamera dari belakang drone ada di belakang kita. Ya. Ya. Coba sini Om Irwan. Nah, itu zoom ke dalam. Nah, zoom ke dalam. Nah, ini drone ada di belakang kita. Mm-mm. Kitanya dulu diambil gambarnya kita dulu di belakang. Nah, Nah, jarak kita di sini. nah kita di sini. Sekarang kita coba ambil objek yang ada di sini, ya. Artinya cukup jauh lah ya. Kita Di coba spot dirga. kita lihat coba optical dan digital zoom dari tiga cara malam ini. Oke, maju lagi. Oke. Maju laju kita lihat sampai di mana. Oh, oke. Wah. Oh, Wah. oh, coba. Oh, masih Wah, sangat jelas ya. jelas. Ini udah Sangat masuk jelas. ke digital zoom ya. Ini udah berapa kali? 56 kali. Oke, sampai maksimal 56 kali digital zoom. Iya. Jadi cukup jelas ya kelihatannya. Oke, sekarang udah cukup, kita coba basic dari DJI Mavic 3 Thermal. thermal. Ya, terima kasih. Salam Oke. terbang pasukan Rembuk Indonesia.